Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan anggota saya Anissa Nuraidah akan menjelaskan tentang algoritma sort dan searching. Sorting atau pengurutan adalah proses menyusun data agar berada dalam urutan tertentu, misalnya dari yang terkecil ke terbesar atau ascending, atau bisa juga dari yang terbesar ke terkecil atau descending. Nah, sedangkan searching atau pencarian adalah proses menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data. Kami akan menjelaskan algoritma sorting terlebih dahulu. Yang pertama ada heap sort. Nah, heap sort ini menggunakan struktur binary heap. Prinsipnya elemen terbesar selalu diproses untuk naik ke posisi akar melalui perbandingan. Nah, cara kerjanya, bangun struktur heap, tukar elemen terbesar ke posisi akhir, lalu perbaiki ulang struktur heap dengan membandingkan elemen anakannya. Misalnya kita punya data 12, 7, 25, 15, dan 28. Yang pertama build heap. Nah, 28 naik ke puncak. Yang kedua swap. 28 ditukar ke akhir. Jadi urutannya 12, 7, 25, 15 dan 28. Nah, yang ketiga ada FP5. Nah, 25 ini naik ke puncak, tukar ke posisi sebelum terakhir. Jadi hasil akhirnya ada 7, 12, 15, 25 dan 28. Sudah terurut. Nah, kelebihan dari heap sort ini performanya O (n log n). Nah, itu konsisten dan efisien memori. Nah, yang kedua ini ada merge sort. Nah, merge sort ini menggunakan metode divide and conquer, pecah dan gabung. Dan cara kerjanya itu bagi data terus-menerus sampai jadi satu elemen, lalu gabungkan kembali dua bagian sambil membandingkan mana yang lebih kecil untuk disusun urut. Nah, misalnya kita punya data 14, 3, 11, dan 6. Yang pertama kita divide atau pecah, 14 dan 3, kemudian 11 sama 6 jadi satuan, 14, 3, 11, dan 6. Yang kedua ada merge atau gabung. Kita gabung nih 14 dan 13, tapi kita ambil 3 dulu, lalu 14, jadi 3 dan 14, lalu gabung lagi 11 sama 6, ambil 6 dulu, lalu 11, jadi gabung lagi 6 dan 11. Yang ketiga ada final merge. Nah, gabung 3 dan 14 dan 6 sama 11. Hasil akhirnya 3, 6, 11, dan 14. Nah, kelebihan dari merge sort ini tuh stabil, sangat cepat untuk data besar dan kompleksitas waktunya itu O (n log n). Nah, yang ketiga itu ada insertion sort. Nah, insertion sort ini menyisipkan elemen satu persatu ke posisi yang tepat di bagian kiri yang sudah terurut. Nah, misalnya kita punya data 10, 2, 8, dan 5. Yang pertama kita ambil 2 dulu. Bandingkan 2 dengan 10. Karena 2 lebih kecil dari 10, maka 10 digeser ke kanan. Sisipkan 2 di posisi awal. Jadi kondisinya 2, 10, 8, dan 5. Yang kedua ambil elemen berikutnya yaitu 8. Bandingkan 8 dengan 10. Karena 8 lebih kecil dari 10, 10 geser ke kanan. Bandingkan 8 dengan 2, karena 8 lebih besar dari 2, posisi ditemukan. Nah, sisipkan 8 di antara 2 dan 10. Jadi kondisi saat ini itu 2, 8, 10, dan 5. Terus yang ketiga ambil elemen berikutnya yaitu 5. Bandingkan 5 dengan 10. Nah, geser 10. Bandingkan 5 dengan 8, geser 8. Bandingkan 5 dengan 2, berhenti karena 5 lebih besar. Nah, sisipkan 5 di antara 2 dan 8. Hasil akhirnya 2, 5, 8, dan 10. Nah, kelebihannya dari insertion sort ini sangat efisien untuk data yang sedikit dan memiliki best case yaitu ON. Saya Intan Indasari dengan 3 digit yang terakhir 088. Saya akan melanjutkan penjelasan dari sorting, yaitu tree sort. Nah, tree sort ini adalah suatu kumpulan data yang saling terhubung yang membentuk struktur pohon. Cara kerjanya sendiri, tree sort ini dia tuh menyimpan data dalam struktur pohon binary search tree, lalu dia susun kembali sehingga menjadi terurut. Nah, cara kerjanya kita punya data misalnya di sini ada 20, 9, 25, dan 5. Nah, angka pertamanya itu 20 ini kita tempatkan dia sebagai akarnya atau yang paling atasnya. Nah, kemudian sebelah kirinya kita tempatkan 5 dan sebelah kanannya ini kita tempatkan 25. Kemudian bagian kiri dari 9 kita tempatkan 5. Nah, nanti hingga hasil akhirnya dari yang disusun dari yang terbesar ke terkecil menjadi 5, 9, 20, dan 25. Nah, kelebihannya sendiri datanya itu sudah jadi tersusun rapi, sama dia mudah dikembangkan untuk struktur data yang kompleks. Kemudian lanjut shell sort. Nah, shell sort sendiri dia adalah algoritma pengurutan yang berbasis perbandingan. Jadi cara kerjanya dia itu membandingkan jarak tertentu lalu dipersempit, diperkecil lagi jaraknya. Contohnya kita punya data di sini 13, 8, 7, 2, dan 6. Nah, kita tuh bandingkan dulu jarak yang paling jauhnya. Kemudian kita perkecil jaraknya sampai nanti datanya terurut. Jadi dari yang terkecil ke terbesar. Jadi nanti dia jadi 2, 6, 8, 13, dan 17. Nah, kelebihannya sendiri ini dia tuh metodenya ini dia tuh lebih cepat, lebih efisien dari metode sederhana, sama dia tuh bisa mengurangi jumlah perbandingan. Jadi kita nggak perlu perbandingan yang lebih banyak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Martika Febrianti dengan NIM 25091061052. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sort dan searching. Yang pertama saya akan menjelaskan sort terlebih dahulu yaitu radix sort. Radix sort adalah algoritma yang bekerja dengan cara mengelompokkan angka berdasarkan digitnya, mulai dari digit yang paling kecil atau yang paling kanan hingga digit yang paling besar atau yang paling kiri. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai data 34, 12, 7, dan 25. Yang pertama itu kita urutkan berdasarkan digit satuannya dulu. Setelah itu baru kita urutkan berdasarkan digit puluhannya. Maka kita akan mendapatkan hasil akhir urut yaitu 7, 12, 25, dan 34. Kelebihan dari radix sort adalah proses cepat untuk data angka dalam jumlah besar karena tidak melakukan perbandingan langsung. Kompleksitas waktu radix sort tersebut yaitu O K kali N, di mana N adalah jumlah data dan K adalah jumlah digit. Selanjutnya itu ada extend sort. Extend sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen kemudian menukarnya jika tidak sesuai urutan. Contoh kita memiliki data 25, 18, dan 11.
Yang pertama itu kita bandingkan terlebih dahulu 20 dan 5, karena 5 tidak sesuai tempatnya atau lebih kecil, maka 5 kita tukar. Setelah itu kita bandingkan 20 dan 18, karena 18 lebih kecil maka kita tukar, dan begitu seterusnya sampai data urut menjadi 5, 11, 18, dan 20. Kelebihan dari Action Sort adalah mudah dipahami dan sederhana untuk diimplementasikan. Kompleksitas waktu dari Action Sort adalah O(n)², sehingga kurang efisien untuk data dalam jumlah besar. Nah, lanjut yaitu ada di bagian quick sort. Nah, quick sort ini adalah salah satu metode pencarian yang berdasarkan pembagian. Jadi dia membagi datanya itu menjadi sub-sub bagian kecil. Nah, kemudian pembagiannya ini dia tuh berdasarkan dari sebuah pivot. Nah, pivot ini bisa kita pilih secara acak, cara kerjanya sendiri. Jadi itu quick sort ini dia tuh menentukan pivotnya, lalu dia membagi datanya menjadi dua bagian. Contohnya kita punya data di sini ada 21, 4, 21, 4, 18, 7 dan 13. Nah, kemudian kita tentukan pivotnya. Pivotnya yang kita ambil adalah 13. Nah, karena kita sudah menentukan pivotnya 13 ini, kemudian jadinya data yang terkecil kan kita jadi dua bagian. Kita cari dulu, oh ada 4 dan 7. 4 dan 7 itu kan jadinya dia terkecil. Kemudian lanjut ke yang terbesarnya ada 21 dan 18. Nah, ketika sudah diurutkan, jadi hasilnya nanti adalah menjadi 4, 7, 13, 18, dan 21. Nah, pivot ini dia berubah menjadi di tengah. Nah, kelebihannya sendiri dia ini sangat cepat dan cocok digunakan untuk data yang besar. Sama dia itu sering digunakan di dunia nyata. Kemudian saya akan menjelaskan bagian search, yaitu Fibonacci search. Nah, Fibonacci search ini dia tuh salah satu metode pencarian suatu elemen dalam array satu dimensi dengan menggunakan angka Fibonacci sebagai indeks yang dicarinya ini. Nah, terus cara kerjanya dia ini menggunakan deret Fibonacci untuk menentukan posisi pencariannya. Nah, syarat utamanya itu datanya harus terurut ya, sama seperti binary search. Contohnya kita punya 3, 6, 9, 12, dan 15. Nah, jadi yang mau dicari ini adalah angka 9 dari deret Fibonacci tadi. Nah, terus kita bagi deret Fibonacci tadi menjadi 2, n per 2. Nah, cara ini dia tuh memudahkan operasi sederhana, yaitu dengan penjumlahan dan pengurangan yang sederhana aja, tanpa perlu dari perkalian dan pembagian itu. Tapi dia tetap mempertahankan kompleksitas waktunya dengan O(n) log n tadi. Makanya tadi di sini dia tuh pencariannya ini dilakukan bertahap berdasarkan pola Fibonacci tadi. Kelebihannya sendiri, nah Fibonacci search ini dia tuh alternatif dari si binary search ini. Karena kan tadi syaratnya sama, itu datanya sudah terurut. Sama, dia itu efisien waktunya itu tuh dalam kondisi waktu tertentu. Kompleksitas waktu yang digunakan juga itu tadi tetap O(n) log n. Selanjutnya itu ada binary search. Binary search adalah metode pencarian pada data yang sudah terurut dengan cara membagi dua bagian secara berulang. Cara kerja binary search sendiri itu yang pertama itu kita menentukan nilai tengah. Setelah itu kita bandingkan nilai tengah dengan data yang kita cari. Jika lebih besar maka akan dilakukan pencarian ke arah kanan, dan jika lebih kecil maka akan dilakukan pencarian ke arah kiri. Jika nilai tengah dengan data yang kita cari sudah sama, maka bisa disimpulkan bahwa data yang kita cari itu sudah ditemukan. Kelebihan dari binary search adalah proses pencariannya sangat cepat karena setiap langkah langsung mengurangi setengah jumlah data. Kompleksitas waktunya adalah O log n dan O1 untuk kondisi terbaik atau best case. Selanjutnya itu ada interpolation search, adalah metode pencarian pada data yang terurut yang menggunakan perkiraan posisi berdasarkan nilai data. Contoh kita memiliki data 10, 20, 30, 40, 50, dan kita akan mencari angka 40. Algoritma akan memperkirakan bahwa nilai 40 berada di bagian kanan sehingga langsung mendekati posisi tersebut tanpa harus mulai dari tengah. Kelebihan dari interpolation search adalah lebih cepat dibandingkan binary search jika data terdistribusi secara merata. Namun, jika data tidak merata, performanya itu bisa menurun. Kompleksitas waktu dari interpolation search tersebut adalah O1 untuk best case, O log n untuk average case, dan O(n) untuk worst case.